mursalin wa asmain amma ba'du. Dokter Suci yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina, Masya Allah. Ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu salihah kalau saya katakan boleh ya, Masya Allah. Doa kok nggak diaminin? Sekali lagi, ibu-ibu salihah, Masya Allah. Sehat semua? Oke. Ini rumahnya yang paling jauh mana ini? Kepil ada? Masya Allah, Garung, Kepil. Yang selain itu, pada Selintang nggak ada ya? Atau ini orang sumuk banget gitu kan, datang ya, Masya Allah. Kita mau belajar bareng ya, luar biasa. Kita di Adina ini belajar, bukan saya yang paling pinter, tapi kita akan belajar bersama. Saya mengambil judul Al-Ummu Madrasatul Ula. Apa sih Ibu itu artinya? Ibu adalah madrasah utama bagi anak. Masya Allah. Bu siapa ini? Ismiati, Pak. Dari mana? Dari Surabaya. Surabaya ini. Wah, ini peserta terjauh ini dari Surabaya ini, ya. Dari belakang Adina. Al-Ummu, ibu, madrasah. Madrasah itu sekolah. Ula pertama. Untuk siapa? Mari kita belajar bersama. Bu, ini apa, pohon apa, Bu? Hah? Yang mantep? Betul. Kurma ini? Hah? Pohon apa? Kurma. Iya, siapa yang belum pernah lihat pohon kurma? Pasti semua sudah lihat ya. Di gambar. Tapi makan kurmanya sudah pernah kan? Sering ya, enak. Kalau pohonnya sudah pernah lihat? Belum? Di gambar. Pohonnya ini seperti ini nih. Pohonnya menjulang tinggi, ya. Kalau jenengan pernah lihat pohon sawit, mirip-mirip sawit. Tapi buahnya tidak seperti sawit. Ini buahnya ini yang jenengan makan ini. Ya. Kenapa hari ini saya bicara pohon kurma? Pohon kurma itu pohon yang luar biasa, Bu. Yang banyak itu tumbuhnya di mana? Padang pasir. Kalau di laut ada padang pasir itu bisa nggak? Di daerah Timur Tengah, ya, di daerah Timur Tengah itu biasa banyak tumbuh pohon kurma ini. Kalau di Wonosobo bisa tumbuh, tapi kadang-kadang tidak berbuah. Ya. Kenapa kita bicara pohon kurma? Pohon kurma itu ditanamnya susah, ya, ditanamnya susah. Pertama ini, istilahnya kalau kita di sini itu ndeder gitu ya. Ya, jadi pohon kurma itu ketika akan ditanam, bijinya dipilih yang bagus. Kemudian setelah itu dipindah di dalam polybag seperti ini. Pada tahap selanjutnya, ya, ditanam, polybagnya dilepas, kemudian jadi besar. Maka jadilah seperti tadi, yaitu pohon kurma ini dan akhirnya berbuah. Ya, Bu, solihah-solihah yang hebat, jenengan akan menjadi madrasatul ula. Ibu-ibu yang mendidik, yang menjadi sekolah pertama untuk anak-anak jenengan yang sekarang mungkin masih ada di kandungan. Oke? Ada yang hamil kedua, ketiga? Ada. Yang baru pertama? Ada, Masya Allah. Saya menggambarkan pohon kurma, kenapa? Jenengan akan mendidik satu generasi seperti pohon kurma. Pohon kurma itu akarnya kokoh, dalam, ya, batangnya itu kuat luar biasa. Dia meskipun dengan angin, terpaan angin yang besar, dia tidak roboh. Batangnya besar. Daunnya itu tidak pernah dahannya itu patah kemudian jatuh, kecuali diambil. Ya,
Kemudian buahnya. Buahnya itu luar biasa. Semua orang suka kurma. Siapa yang nggak suka kurma? Bahkan ada namanya kurma ajwa, kurma Nabi. Ya, itu yang sampai bisa digunakan sebagai tameng dari atau perlindungan dari apa? Sihir. Ya. Jadi kita itu akan mendidik satu generasi yang luar biasa. Ibu-ibu hebat akan mendidik apa? Generasi nanti yang hebat. Gitu ya Bu ya. Ini Bu. Ibu adalah sekolah utama bagi anaknya. Bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Itu kata syiar atau syair dari Arab. Itu bukan hadis, ya. Tapi kalimat itu adalah kalimat yang luar biasa. Karena ibu itu adalah pendidik anaknya yang pertama. Dikatakan baiknya satu negara, ya, itu tergantung dari sinten Bu? Ibu. Tapi rusaknya satu negara itu juga dari apa? Ibu. Loh kok bisa? Kok bisa seperti itu? Karena itu ibu itu memegang kunci. Ya. Apakah sekarang ini kondisinya aman kita? Kondisi kita aman enggak nih? Tidak. Salah contohnya bagaimana? Aman bagi generasi kita yang akan datang. Contohnya terus Ibu. Dengan begitu mudahnya anak mengakses media sosial. Itu anak. Tapi rusaknya karena siapa? Ibu kan? Karena ibunya dirusak dengan apa tadi? Media sosial. Yang dirusak bukan anaknya Bu, tapi ibu yang dirusak. Nggih mboten? Siapa yang di sini yang tidak punya Instagram? Hampir semua punya. Siapa yang di sini tidak punya TikTok? Hampir semua mungkin punya. Tapi seberapa efektif itu kita gunakan? Media sosial itu satu yang perlu. Media sosial itu zaman sekarang adalah sesuatu yang mungkin tidak boleh kita tinggalkan. Tapi seberapa efektif itu berguna untuk diri dan anak-anak kita? Kita bisa enggak sih sekarang mendidik anak kita dengan media sosial itu? Kalau dulu zaman saya sakit itu, ibu saya ya tanpa media sosial ya diparut ke brambang, tempel ke nang bathuk. Kalau sekarang kan ibu-ibu itu foto dulu, ambil HP, bikin status, doanya di HP itu kan, di statusnya, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu Bu, jangan dikira kemudian itu bukan suatu hal yang salah. Itu semua itu salah Bu. Ya. Dan itu banyak terjadi Bu. Nggih mboten? Jangan-jangan kok kita bagian dari itu. Nggih mboten? Iya. Iya juga. Ya kalau tadi tidak mungkin tidak punya TikTok, tidak punya Instagram, tapi WA-nya ada. Anaknya nyong loro dongake muga-muga mari gitu aja. Tapi tidak pernah bergerak untuk bagaimana anak kita itu sembuh. Tidak pernah bergerak kemudian ambil sajadah, ambil mukena, ambil air wudhu, bersimpuh di hadapan Allah nggih mboten. Ya enggak nih? Ngaku mboten niki? Iya, betul? Baik ibu-ibu, kita akan belajar. Ya, kita akan belajar satu hadis dahulu ini sebagai pembuka. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan agamanya. Carilah wanita yang punya agama, maka engkau akan beruntung. Saya mau tanya jujur, ora usah dijawab. Kira-kira jenengan ketika dinikahi oleh suami jenengan karena apa?
Karena apanya? Semua, Masya Allah, luar biasa kalau bisa semua ini. Kira-kira jenengan dinikahi itu karena jenengan hartanya banyak, karena status sosialnya, karena jenengan cantik, atau karena agamanya? Orang saya dijawab, kulo kan. Itu menjadi koreksi bagi kita sekalian. Oke. Karena saya laki-laki, Bu, itu Mas Sahab belum menikah itu. Ya, banyak laki-laki itu gitu. Ketika ditanya, nek golek bojo sing kaya ngopo? Yo sing pantes nggo kondangan, dijak kondangan, nggih mboten. Iya toh? Sing pantes dijak kondangan ya Mas ya. Artinya apa? Apakah kemudian itu menjadi basic seorang laki-laki mencari karena agamanya? Enggak, kadang-kadang itu. Ya. Bahkan nek wis dadi bojone sok-sok ana kondangan ora dijaki kok. Iya. Jadi ini menjadi koreksi bagi kita sekalian. Sekarang kita ini panjenengan semua ibu-ibu yang hebat ini, ibu-ibu salihah sudah menjadi istri dari suami panjenengan masing-masing. Ayo kita akan belajar menjadi madrasatul ula. Menjadi madrasah, karena jenengan akan punya satu generasi yang luar biasa yang harus dididik dari jenengan, yang nanti jenengan harus punya yang namanya wawaladun solihun yat'ula. Apa itu, Bu? Wawaladun solihun yat'ula. Seneng putrane pinter nyanyi apa pinter ngaji? Tenan. Estu iki yakin sudah diaplikasikan belum? Ini soalnya baru anak-anak, ada yang hamil pertama kan, yang hamil kedua sudah, hamil ketiga, yang pertama kedua kemarin sudah masuk TPQ belum? Sudah. Jenengan sok nganter belum? Ketika nganter jenengan doakan ndak? Ketika jenengan nganter jenengan pakai jilbab ndak? Tenan. Didoakan ndak? Lupa. Baik, ya, Masya Allah, kita akan belajar, ya, mulai dari kehamilan ibu-ibu. Ada yang hamilnya itu sekarang 4 bulan, 4 bulan, sudah terasa, kedutan itu karena apa? Ini lihat nih. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Niku sing terjadi kedutan itu, ini Allah sedang minta persaksian dari anak jenengan yang ada di perut jenengan itu 4 bulan, ya. Ini, Bu, ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka janin itu menjawab, ya, bala sahidna, ya, aku mempersaksikan, betul engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Ya, nanti supaya apa? Nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa mengatakan sesungguhnya aku lalai, aku lengah terhadap semua ini. Ibu, 4 bulan sudah terasa kedutan. Itu adalah ruh diciptakan kemudian dijanji oleh Allah. Semua ibu-ibu yang di sini hamil itu ngalami kedutan itu, ngalami 4 bulan itu, ini, Bu, sedang dipersaksikan oleh Allah. Artinya sudah ada nyawa di situ. Kemarin 3 bulan belum ada, ya kan? Baru berbentuk, nyun sewu kalau di gambar-gambar itu koyo cebong gitu ya. Ya, jadi kalau kita belajar di surat Al-Mu'minun, proses terjadinya manusia. Nah, 4 bulan ini, Bu, nyun sewu, ini adalah usia kandungan yang luar biasa. Sudah ada roh di sana, sudah ada ruh di sana,
sudah dijanji di sana. Jenengan punya kewajiban mendidik anak itu dari sekarang. Ini sudah Islam, Bu. Tidak nanti kemudian ya jenengan bingung, dia sudah Islam, dia sudah bersahadat. Kalau kita ini kan bersahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gimana? Tapi di dalam perut sudah disuruh bersahadat. Nggih. Kemudian apa yang harus dilakukan ibu-ibu ya ketika ibu itu sudah mengandung, sudah mulai seperti ini 4 bulan. Pertama, tidak cemas, tenang, dan selalu ingat Allah, dzikir kepada Allah. Ibu-ibu, John Sewu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nggih, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Dikatakan di sini tenang dengan mengingat Allah. Dikatakan lagi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kehamilan yang kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin tidak terlalu masalah, wis apal gitu nggih. Kehamilan yang pertama dia akan napa? Iki njuk prige mengko, iki njuk prige mengko. Pertama yang dilakukan adalah ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Nggih, perbanyak zikir kepada Allah, karena lisan ini ya nanti akan connect dengan janin jenengan. Apa yang jenengan lakukan akan connect. Ibu-ibu kan terkenal itu biasanya itu apa? Tidak menjaga lisan. Oh, boleh gibah, ngeri teman saya katakan tidak menjaga lisan, jadi kan kita ngendika gibah. Masih seneng gibah di sini? Masih banyak seneng gibah? Ada grup gibah? Gibah niku tos pundi sih, Bu? Ghibah itu dikatakan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Masih mau itu kayak Sumanto. Jangan lagi ya. Ghibah itu gini, Bu, sedikit saya ulas ghibah. Ghibah itu kalau nanti kita meninggal, kalau kita belum minta maaf, belum bertobat, belum menghentikan ghibah itu, kita mati ya, pahala kita dari amal soleh kita itu diberikan kepada orang yang kita ghibahi. Jenengan nanti acara selesai, saya pulang, jenengan masih dongeng sama koncone gitu, mau sing isi ora genah, mau sing isi gini, itu ghibahi saya. Jenengan ngaji di sini itu nanti pahalanya untuk saya semua itu, ya, kayak saya semua. Itu seperti itu. Kalau nanti pahala jenengan tidak cukup diberikan kepada orang lain yang dighibahi, maka dosa-dosanya orang yang dighibahi itu diberikan kepada kita. Senang mboten? Mboten pengen sih? Jadi apa? Stop ghibah. Baik. Sekarang ganti ghibahnya dengan apa? Dzikir kepada Allah. Sopi, bareng-bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enteng mboten? Ana sing luwih enteng melih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ana sing enteng melih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Enteng mboten?
Enengan bisa. Dan itu tidak sekedar kita sedang mendidik anak kita nanti menjadi anak yang soleh. Anak soleh itu bukan dididik ketika dia baru lahir, tapi jenengan itu loh. Tadi dikatakan dalam judul itu, Al-Ummu Madrasatul Ula. Sejak anak ini di dalam kandungan, bukan lahir baru dididik, enggak. Tapi jenengan itu dari ketika hamil. Bahkan kalau saya mengatakan baru dididik itu, mulainya adalah ketika jenengan berhubungan dengan suami jenengan. Karena setiap hubungan dengan suami itu harus dimulai dengan doa. Pun apal doa ini? Karena apa? Anak yang lahir, ya, dari hubungan suami istri yang dibacakan doa. Oh, ini sing Mas Sahab apal belum? Belum menikah sebenarnya dia. Allahumma janibnis syaiton dan seterusnya itu. Maka ketika anak lahir, itu setan itu tidak mampu untuk menggodanya. Tidak mampu untuk mengganggunya. Jadi mulai itu, Bu. Oh, sekarang sudah udah mengandung. Sekarang itu, ayo, sing 4 bulan, sing 3 bulan, sing 5 bulan, ayo kita mulai ini. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Nggih? Oke, jauhin apa? Jauh ghibah dan sebagainya, konco-koncone ghibah, ya. Kemudian yang kedua adalah bergembira atas berita kehamilan. Seneng mboten nek hamil sih? Estu, ada yang lah nyong kieu popolan meneh. Nggih mboten? Makin wis repot banget sing wingi urung iso apa-apa sing nomor 2 lah, kieu sing nomor 3 lah, njuk prige. Enggak begitu. Kadang-kadang kehamilan seperti itu, ya, itu adalah satu hal yang dipingini oleh orang lain. Nggih mboten? Ada di sana orang-orang yang susah wis piye carane, ya, ono sing itu tadi berikhtiar dengan kurma muda, ada yang berikhtiar kudu ndadak tak mangkat umroh mbok andungane nang kono mujarab, ya. Ono sing tak nanggon wong tuwa, ono sing dipijet dan sebagainya. Nggih mboten? Jadi jenengan itu harus gembira. Ya, gembira dengan kelak kehamilan anak jenengan. Ya, jadi jangan sampai kemudian hamil kok sedih. Ya, setiap periksa wajahnya jekaprut, lah niki dokter. Nggih mboten? Jangan sampai. Lihat bagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan fabassarnahu bighulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu kan punya istri 2 nih. Siapa? Hajar dan Sarah. Lama beliau tidak punya anak. Kemudian diberi kabar dia akan punya momongan. Seneng luar biasa, ya. Diberikan kabar gembira. Kalimatnya sudah kabar gembira, bukan kabar duka. Ono kabar duka, sinten nika bojone nika hamil. Kabar duka sini, nggih, kecuali hamilnya karo wong liya. Nggih mboten. Tapi kalau hamil dengan suaminya seneng, enggak usah bilang kebobolan, enggak usah bilang lagi iki kabeh ora pas, enggak usah. Ya, Rasulullah itu nanti akan bangga dengan umatnya yang banyak, nyuwun sewu. Oh, mana saya tiga siji, saya anaknya udah 3, pengen lagi janjane. Pengen lagi janjane, tapi bojone serah mungkin gitu. Ya, karena apa, Bu? Saya ya, anak-anak saya udah besar-besar. Saya itu kalau berdua sama istri itu bingung, sing arep dundang sopo, sing arep dibedo sopo gitu, ya. Nek ada anaknya itu sidik-sidik ngundangi anake, ya. Lungo ngejek dolan anake. Kalau sudah berdua sama istri itu bingung. Jadi jangan khawatir. Jangan takut rezeki tidak ada.
Allah menjamin rezeki setiap yang bernyawa di atas bumi ini. Nggih? Baik, yang ketiga, jangan lupa membaca Al-Quran, minimal mendengarkannya. Ibu, berapa kali sehari membaca Al-Quran? Atau Qur'ane teng lemari pun ngasih berdebu? Mboten nggih? Ping pinten joran? Sing boten maca blas enten? Lah niki hamil loh. Nek hamil kan boleh membaca toh? Iya. Tidak ada alasan saya enggak, aduh, mau mengatakan saya lagi men wong sedang hamil kok. Nggih. Jangan lupakan ibu-ibu, pastikan jenengan setiap harinya membaca Al-Qur'an. Saora-orane niku mendengarkan Al-Qur'an dibaca. Karena dikatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kalau Al-Qur'an sedang dibacakan maka dengarkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kalau nyetel TV jangan hanya berita saja yang dipirsani, tetapi nopo ada di sana murotal pengajian, itu lebih bagus. Nggih, Bu nggih? Kita mau mendidik generasi yang luar biasa nggih mboten? Kita sedang dalam rangka napa? Berupaya mendidik anak-anak kita menjadi solih dan solihah. Dimulai dari sekarang ini. Next, menjaga kebersihan dan kesehatan, ya, itu sudah pasti. Kemudian pengaturan makan dan olahraga, ya. Istirahat yang cukup, ini pasti. Pasti. Karena apa? Mengandung itu adalah lemah, sayah, nggih mboten? Karena saya laki-laki, karena saya bapak pernah punya istri yang 3 kali mengandung, ya, rasanya mesti abot, ya. Pinten kilo niku Bu, teng lebet niku. Sing saya gede saya pinten nek lahir niku biasane 3 kilo. Nggih. Berat. Dijaga istirahatnya, ya, yang pasti. Kemudian ini penting Bu, menjaga akidah dan meningkatkan ibadah. Kalau tadi membaca Al-Quran, berzikir, coba ini perhatikan. Yang pertama, melaksanakan sholat fardu dengan baik dan memperbanyak sholat sunnah. Bu, salah satu kehebatan dari wanita itu, wanita dimudahkan masuk surga. Dimudahkan masuk surga dari apa? Menjalankan sholat wajib. Nggih? Menjalankan sholat wajib 5 waktu itu. Ning kudu tepat waktu. Angel mboten iki? Lha niki angel mboten iki? Pengen mlebu surga mboten iki? Syaratnya satu diantaranya adalah wanita menjalankan sholat 5 waktu ning tepat waktu. Nek nyon sewu, kadang-kadang ada wanita kan begini, nyon sewu ya, ini bukan jenengan, sholat duhur gosolah jam 1 ya, setengah telu ya, setengah telu agi wudu, men wudune sepisan wae, gitu kan? Engko duhur, ya kan? Terus delok meneh adzan asar, wis ora wudu meneh urung batal kok, gitu kan? Ngirit banyu, ya kan? Airnya lagi pada mati ini. Gitu ya. Jadi mari kita belajar sholat tepat waktu. Saya takut gini Bu, kenapa kok sholat tepat waktu itu satu hal yang penting Bu? Boleh jadi, nyon sewu, ini sih kebetulan hamil ya, sudah hamil. Ada orang belum hamil, ada wanita-wanita itu, ya, jam 1 belum sholat, setengah 2 kok kebetulan apa? Datang bulan. Yuk pripun iki? Bisa terjadi gitu? Lah nek jenengan sudah hamil gini resikonya apa? Yang tadi yang belum hamil juga ada risiko yang sama.
Tapi jenengan kan tidak men. Nek jam 1 urung salat, yuk setengah loro mati. Waduh lagi kan? Gimana? Apakah itu bukan termasuk meninggalkan sholat? Jadi sholatlah tepat waktu. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Dan sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat malam. Bu, prihatin makanya itu. Kalau pengen putra nih nanti seperti kalau saya bayangkan pohon kurma yang kokoh kuat, buahnya manis nanti itu. Jadi kan pengen punya putra yang apa? Soleh, solihah, sukses dunia, sukses akhirat. Ya ibu prihatin mulai sekarang. Ibu santai-santai mau menghasilkan, membuat anak yang sukses seperti itu. Ibu prihatin ibu itu diantaranya apa? Bangun sholat malam, munajat kepada Allah. Nek enten ibu-ibu hamil kok lewungu nyuwun sewu isih jam 5:30. Enten mboten enten nggih? Yakin bangetan nek ono. Ya. Bangun di sepertiga malam nyuwun sama Allah supaya anak yang dikandung itu sehat, nanti lahir jadi anak yang soleh, solihah. Bisa nggih? Siap? Kemudian, ya. Jadi ini doa yang bisa diamalkan. Memperbanyak doa, Bu. Apal sedang niki? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Tuhan kami, anugerahkan kami pasangan dan keturunan yang baik sebagai buah mata kami dan jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Doa ini jenengan apalkan, jenengan napa? Sering-seringlah berdoa dengan doa ini. Kemudian ada doa lagi nih, ya. Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Apal dereng? Bon. Sing dereng dicatat niki. Difoto kenging. Ya Tuhan kami, berilah kami keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Disuwunke kalih Gusti Allah. Nggih. Jangan ora dikapak-kapak kayak ora diprihatini. Ya. Harus prihatin disuwunke pada Allah. Ini doanya, Bu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Ya. Didoakan ya. Pun hafal, Mbak? Bon, alhamdulillah, masya Allah. Mbak sampai jam berapa? Ini jam 10. 10.25. 12 nih. Nggih. Apal nggih, Bu nggih? Bareng-bareng dulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nggih, diapalke ya. Kemudian hindari kepercayaan terhadap mitos-mitos yang menodai akidah. Nggih, banyak takhayul kurafat yang ada di sekitar kita ini yang kadang-kadang itu berseliweran. Nggih. Bu, nyuwun sewu jenengan 4 bulan sudah diacarani belum diselamati? Sudah. Nyuwun sewu ada tuntunannya tidak? Kurang tahu kan, saya awalnya di Kali Kacan nggak ada kayak gitu, tapi Okay. suami yuk. Ngaten. Itu Nggih. ada. Ada yang sudah 7 bulan?
Nek patang sasi jenenge napa? Ngapati. Nek pitung sasi mitoni, gitu. Ada lagi yang berpendapat iki ono semut gitu, ganggu siji gitu. Kowe aja dipites. Ya. Engko njuk anakmu melenet. Atau misalnya begini, jenengan beli makanan pakai plastik, ya. Kemudian jenengan nggak ada gunting dicokot gitu, bukae, ya. Ojo kaya ngono engko ndak bayine lahir angel. Banyak enggak kalimat-kalimat itu terjadi? Nek ora di ngapati mengko gini, nek ora di pitoni mengko begini. Nggih mboten? Itu nyun sewu Bu, tinggalkan semua yang seperti itu, bahwa itu secara medis pun tidak pernah berlaku. Dan secara agama itu tidak pernah dituntunkan. Karena yang ngeri lagi nyun sewu, kalau kemudian kita yakin nanti sebuah kesirikan terjadi, jenengan bayi ini lahir, ya, kemudian ari-arine niku dibungkus nyun sewu ngagem napa nika kuali, kemudian ben anake pinter dikai bolpen, dikai garisan, dikai buku. Nek anak lanang keke napa pintu sebelah kanan, nek anake wedok kei pintu sebelah kiri. Njuk kei kurungan, njuk kei lampu karo kembang. Anake ngemen ben pinter, ben napa padang pikire, kei lampu 5 watt 10 watt. Itu kalau jenengan meyakini itu, bahkan itu bisa menjadi satu kesirikan. Nyun sewu, betul nggih? Hati-hati, tidak pernah ada tuntunannya di dalam Islam. Ari-ari itu sebutannya plasenta. Plasenta itu adalah napa? Jalan atau alat untuk memberi makanan kepada bayi ketika di dalam kandungan. Jadi kalau sudah lahir plasenta itu masih berlaku apa tidak? Tidak. Ning enten mboten wong wedok atau bapak atau ibu di dalam keluarga, ya, niku kan yuk biasane enten semanten sing turah nggih. Yuk disimpen nganggo mori kayak kinang tempat khusus. Jadi napa? Jimat. Itu sirik-sirik yang banyak terjadi, monggo Bu. Sirik-sirik yang banyak terjadi, ayo kita hilangkan, sing realistis semuanya, ya. Semuanya harus realistis, tidak ada hal-hal seperti itu. Kita pengen membentuk generasi yang luar biasa, generasi hebat, generasi soleh solihah, harus dimulai dengan pengetahuan ini ibu-ibu, bahwa kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, bahwa kita harus berada di jalan Nabi SAW. Nabi kita Nabi Muhammad, betul? Yang kita ikuti siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan tidak? Oh tidak, tidak usah kita ikuti. Ngaten nggih? Baik, kita lanjutkan. Ini ya. Ini tadi ada kalimat amit-amit jabang bayi gitu nggih? Misalnya ndelok nyuwun sewu ana sing tidak baik gitu ya. Kalau dilus-lus amit-amit jabang bayi anaknya ngojo tiru gitu. Enggak usah begitu. Ya. Tidak usah segitunya gitu, ya. Terus kemudian gini. Kalau mendengar atau melihat sesuatu yang tidak disukai, tadi jangan mengatakan amit-amit jabang bayi, tapi ucapkan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Pripun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Ya, ada orang yang seperti apa kok kita lihat, jangan lagi gini. Amit-amit jabang bayi, jangan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Oke? Napa ini?
Kemudian ini Bu, membaca astagfirullahaladzim jika terlanjur berbuat salah, membaca masya Allah jika melihat yang mengagumkan, kalau melihat sesuatu yang tidak baik subhanallah, jangan terbalik-balik ya. Ya, kemudian memperbanyak apa? Amal soleh, sodakoh, ya. Kemudian ini menghindari perbuatan syirik dan sebagainya. Next. Kemudian nanti akan memasuki masa melahirkan. Tapi sebelum memasuki masa melahirkan tadi, ada yang mau tanya belum? Ini ada yang mau tanya enggak? Atau sudah jelas semua tadi yang saya sampaikan? Insya Allah jelas. Bisa dilaksanakan. Insya Allah. Baik, ada yang bertanya? Bebas mau niki? Ini materinya panjang. Tidak harus selesai hari ini. Ibu-ibu nyuwun sewu, kalau kita ngaji seperti ini seneng enggak sih? Mau lagi dilanjutkan? Mau? Dilanjutkan mau? S2? Betul. Nanti biar Mas Sahab sama Mbak Anu yang ngatur ya. Ya. Jadi pengetahuan seperti ini penting banget sih? Penting. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya. Ada yang mau tanya? Ibu? Jelas? Kok kayak ragu-ragu? Oke. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan memasuki masa melahirkan. Ya. Masa melahirkan itu ketika sudah HPL. Dekat HPL. Masuk 9 bulan. Apa yang pertama kita lakukan? Pasrah. Oke. Tawakal niku pasrah. Pasrah kali sinten? Pasrah kalih Gusti Allah. Iya kan? Nek baru 7 bulan, kis nyong 7 sasi, 8 sasi, alhamdulillah 8 sasi, songo, mau nek babaran priki yo, mau nek babaran yuk kaya ngopo yo. Nggih mboten. Jenengan pun nate cabut gigi. Sing pun nate sinten? Ketika mau berangkat itu semangat banget, nyong gak cabut gigi. Ya ta? Terus antri nomor 30. Nah, yang suwi temen ya. Saya ngeten, wis antri wong loro. Wedi temen ya katanya. Iya enggak? Yuk wedi stres wis garek antri wong siji, kru doktere klitak-klitik tambah wedi. Ya, apa meneh sing metu karo ngene gitu. Tambah wedi. Nah ini, apa yang kita lakukan? Tawakal, pokoknya pasrah kalih Gusti Allah. Allah ngendika niki, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Pasrah, tawakal, semuanya serahkan pada Allah. Mbuh engko arep kaya ngopo, pokoke pasrah Gusti Allah. Ngoten. Niku paling penak. Nggih mboten? Estu niku. Kados mau ngajeng cabut gigi kok. Ya. Atau wong mau operasi yang lain itu, ya. Ketika sudah mau masuk dijadwalkan, ya kan? Jenengan ajeng operasi jam sementen, Pak. Mangke siap-siap nggih. Nggih. Operasi jam 5 sore, jam 1 niku sik tenang. Ya, 4:30 niku mulai mumet. Prigi yo mlebu ruang operasi dan sebagainya. Seperti itu biasanya. Stres. Ya. Tawakal, pasrah pada Allah. Ya. Jadi niki sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Tawakal. Nggih, enten sing pun 8 bulan? 8 bulan jenengan? Mau ke 9. Ini caket kali Adina nggih. Tiap hari di Adina soalnya. Ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, doa dan zikir. Niki Bu, dihafalkan doa mau melahirkan coba. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Alaihi tawakkaltu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkaltu. Ya. Jangan meronta-ronta.
tidak berdoa. Ya nyun sewu. Jangan kemudian sambat atau berteriak-teriak, tapi tadi yang pertama tawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Yang kedua adalah doa ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil alaihi tawakkaltu. Ya Allah yang maha mencukupi aku dan yang sebaik-baik melindungi, hanya kepada Engkau ya Allah aku berserah diri. Ya. Berserah diri pada Allah. Ya, dihafalkan ini dungan-dungan ini, ya. Kemudian nanti kalau melahirkan ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian angkat tangan berdoa, uidzuka bi kalimati hitamati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Berdoa pada Allah. Jangan diam saja, senang tapi tidak mengucapkan syukur pada Allah. Tadi diprihatini kan, mulai dari hamil, lah kok sudah lahir, selamat, malah meneng wae. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian mohon kepada Allah niku difoto bareng. Uidzu bi kalimatihi tamati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Ya. Itu ketika sudah lahir nanti mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Sudah, kemudian tidak kita inginkan. Semua pengen lahir normal, nggih mboten? Tapi ketika kita tidak pengen, mudah-mudahan dijauhkan. Tapi jika terjadi lahir cacat, biqadarillahi wa ma syaa fa'al. Minta kepada, mohon kepada Allah, karena kehendak Allah semuanya itu. Ya. Apabila anak yang dilahirkan meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya, kesedihan yang ada. Tidak usah nyalahke siapa-siapa. Ya, tidak usah nyalahke doktrin, tidak usah nyalahkan suaminya, tidak usah nyalahkan mertuanya, tidak usah menyalahkan ini itu. Ya, semuanya sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti menginginkan lahirnya normal, sehat, selamat. Gimana? Kemudian amalan setelah melahirkan, Bu, niki Bu, amalan setelah melahirkan nanti, sing mulai 9 bulan, tolong diingat ini, ya. Apa yang pertama, Bu? Ini tahnik. Tahnik. Pun nanti mireng tahnik. Sing 9 bulan, ingat, dulu ada seorang sahabat yang punya anak, kemudian dibawa ke Rasulullah. Ditahnik oleh Rasulullah. Rasulullah ngunyah kurma yang mateng, kemudian ini kunyahan itu, ya, sari-sarinya gitu ya, bukan kurmanya gitu, itu dengan jari Rasulullah dimasukkan ke langit-langit bayi itu. Ya, ini untuk menguatkan fungsi otot dari bayi. Kadang-kadang di sini kan tidak dilakukan, tapi itu adalah tuntunan Rasulullah. Nek bapak ora iso boleh mbae ora iso boleh orang lain. Sing penting dipastikan sing mentahnik, sing mengunyah itu orangnya sehat. Ora kayak watuk-watik malah nulari watuke. Nggih, gitu ya. Kemudian apa? Akikah. Napa akikah? Sing sangang sasi pun siap dereng kambinge. Dereng. Ada Bu. Ada sunnah ketika bayi lahir, itu akikoh. Akikoh itu adalah nyembelih napa? Kambing. Boleh diganti ayam ndak? Yang sewu, enten tonggo niku kula niku napa nggih? Babaran terus ngeteri bansaan. Niku ayam goreng, Bu.
Saya tidak tahu iki akikoh nih. Bahasanya akikoh, tapi kok ayam? Jane pareng mboten diganti ayam. Pastikan ini paham. Akikoh niku mboten pareng diganti ayam, mboten pareng diganti yang lain. Akikoh itu adalah kambing. Nek anak laki-laki berapa? Dua. Nek anak perempuan? Boleh nggak anak perempuan dua? Itu yang lain sedekah. Ya, laki-laki kambing dua. Boleh yang lain tambahi sedekah. Ya. Jadi paham ya? Nah, kemudian kapan itu diakikai, Bu? Hadis yang sahih mengatakan 7 hari setelah hari kelahiran. Jadi kalau lahir hari-hari apa niki? Niki Selasa. Lahir sekarang. Mangke akikoi kapan? Selasa, ditung mboten? Ditung Selasa, Rebo, Kamis, semua Sabtu, Minggu, Senin. Ngaten nggih? Hari ke-7. Nek hari ke-7 kok urung duwe duit, yo pripun? Nek hari ke-14 kok urung duwe duit? Nek 21 kok urung duwe duit? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, boleh, tapi diakai karena apa? Setiap bayi tergade dengan akikahnya. Tergade ini kenapa? Tergade, maka harus ditebus. Nggih mboten? Jenengan barangnya tergade di pegadean. Gitu? Biar itu menjadi milik kita, maka harus kan begitu. Ya. Jadi jangan mikir-mikir yang lain-lain dulu. Akikah. Ya. Nek orang duwe duit, sing penting niat besok kita akikahi. Jangan sampai tidak. Ya. Kemudian kapan sudah? Ya toh? Boleh enggak kita yang akikah makan dagingnya? Parang mboten? Ini banyak di masyarakat salah nih. Pareng. Oke, jangan mengatakan nyong sing akikah nyong ora oleh maam. Dan akikah itu diberikan bukan dalam bentuk mentah, tapi dalam bentuk yang sudah mateng. Ya dicampuri sego bareng ya dan sebagainya ya. Jangan hanya sate rong tusuk gitu kan, enggak. Kemudian setelah itu, atau pada prosesi akikah itu dicukur rambutnya. Yang sawu. Tidak usah ada upacara napa niku, keliling niku, terus dikai napa? Air dengan bunga, ndak usah. Karena rambut itu nanti dikumpulkan, dicukur gundul. Mboten dicukur separuh napa sithik mboten. Dicukur gundul ya. Kemudian rambutnya ini nanti ditimbang. Nek celup ke banyu saged ditimbang mboten? Tambah apa to? Ditimbang, kemudian dikonversi dengan harga perak. Perak, bukan emas. Perak. Kemudian disodakohkan. Jadi ketemu rambutnya misalnya 5 gram. Peraknya sekian, harganya 1 gramnya kali 5. Okay? Kemudian disodakoh atau mengeluarkan sodakoh sebesar harga atau timbangan dari rambut itu. Kemudian diberi nama. Jadi komplit nih, akikoh, cukur rambut, dan diberi nama. Oke. Paham? Sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Perak di dalam hadis. Oke, perak. Oh, gitu. Wah, sudah apa-apa. Berarti kan tambah. Maksudnya itu yang lainnya jadi sodakoh. Ya, tapi perak. Terus Bu? Ya. Tidak apa-apa. Jadi semampunya dulu tadi, bahkan tidak ada dulu kan juga tidak masalah, dipepil. Ya. Syukur lemepil sedino,
esok siji, sore siji. Ya. Islam itu insya Allah mudah, tapi dilaksanakan yang begitu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Tinggal 5 menit. Lanjut? Baik, Ibu. Tapi tinggal 5 menit nih, tidak selesai. Yang penting paham ini. Ketika Ibu melahirkan, satu proses yang akan tiba adalah yang disebut dengan masa nifas. Ibu, kalau tadi jenengan boleh baca Al-Quran sebelum melahirkan, ketika jenengan sudah melahirkan, maka itu jenengan tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, dan sebagainya, aturan-aturan yang ada. Ini jenengan memasuki masa nifas. Yang sudah lahir anak pertama dulu, anak kedua sudah ngalami nggih. Nifas itu apa, Bu? Yang sudah anak kedua, tiga, siapa, Bu? Nifas. Dalam? Terus nanti, Bu? Sisa darah. Ya. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan. Baik darah itu keluar bersama ketika proses melahirkan, sesudah atau sebelum melahirkan. Bisa sesudah, bisa sebelum. Ya, tapi dalam proses melahirkan itu. Ya. Jadi ketika proses itu sebelum itu sudah masuk masa nifas. Ya. Yang disertai dengan dirasakannya tanda-tanda akan melahirkan seperti rasa sakit dan lain-lain. Rasa sakit yang dimaksud adalah rasa sakit yang diikuti dengan kelahiran. Oke. Jika darah yang keluar tidak disertai rasa sakit atau disertai rasa sakit tapi tidak diikuti dengan proses kelahiran, maka itu bukan darah nifas. Oke, jelas? Sakit, ada darah yang keluar tapi tidak diikuti oleh proses melahirkan, maka itu bukan darah nifas. Kan ada begitu, Bu, nggih? Koyone mau babaran, sudah keluar darah, sudah pecah ketuban barangkali, tapi tidak jadi melahirkan, belum melahirkan, maka itu belum nifas. Paham? Oke. Selain itu, darah yang keluar dari rahim baru disebut dengan nifas jika wanita itu melahirkan bayinya sudah berbentuk manusia. Oke, sudah cukup umur. Ya. Jika seorang wanita keguguran dan ketika dikeluarkan janinnya belum berwujud manusia, maka darah yang keluar bukan darah nifas. Kalau keguguran, ya, kiret dan sebagainya itu bukan darah nifas. Ini waktunya habis soalnya. Ya. Tapi sementara paham sampai situ nggih? Ya. Nanti kita akan belajar lagi. Jadi gimana? Setuju dilanjutkan? Nanti akan ada kajian-kajian yang lain, insya Allah kalau jenengan berminat, karena Masya Allah Adina ini menjadi ini baru di launching ini, Adina Learning Center. Kita belajar di sini, belajar bersama, Masya Allah. Semoga berkah untuk semuanya, okay? Untuk Adina, untuk jenengan, untuk kita semua, okay? Karena kita ingin satu generasi yang bagus yang dilahirkan, yang dibentuk, dan itu mulai dari kita semua. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.